Halo, selamat malam saudara. Ketemu lagi di Bisnis Talk bersama saya Sister Tarigan. Kita tahu sama-sama UMKM menyumbang ke PDB nasional begitu besar, hampir 60%. Tapi masalahnya di tengah jalan UMKM masih mengalami sejumlah kendala. Salah satunya terkait dengan akses permodalan. Apa solusi yang dapat diberikan kepada UMKM yang ingin maju bisnisnya? Malam ini kita akan berdiskusi dengan Direktur Utama Pegadaian Bapak Damar Latri Setiawan. Selamat malam Pak Damar. Malam Mbak Ilona. Apa kabar? Baik, saya panggil Mbak Ilana ya. Ya, Mbak Ilona. Kalau saya lihat kan apalagi kelihatan cerah karena profitnya juga cukup oke ya. Alhamdulillah, dan Pegadaian harus selalu cerah. Harus selalu cerah. Tapi gini Pak, berhubung kita bahas soal UMKM. Kan fakta memang sudah menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk akses permodalan. Sayang sekali ya begitu. Lantas apa peran dari Pegadaian yang mungkin bisa ditawarkan kepada mereka yang sulit begitu untuk memiliki modal dalam berusaha? Oke, sebelum jawab itu saya sedikit cerita mengenai Pegadaian dulu ya, boleh ya Mbak? Boleh, Nah, boleh. Pegadaian ini mempunyai outlet itu di seluruh Indonesia ada. Ada 4.085 outlet, kemudian kita punya jaringan di samping outlet kami juga agen-agen itu banyak sekali. Kemudian masyarakat pasti akan menemukan begitu dia keluar rumah itu menemukan apa itu Pegadaian itu. Dan Pegadaian saat ini produknya banyak gitu loh. Mau tadi UMKM mau pembiayaan kami ada. Kemudian mau gade juga kami ada. Kemudian bahkan sekarang orang punya duit bingung mau naruh mana datang Pegadaian bisa nabung emas gitu kan. Kemudian masyarakat udah nabung emas pengen naik haji biar lebih cepat gimana lewat Pegadaian bisa gitu kan. UKM mau punya kendaraan niaganya mau punya kendaraan untuk usaha datang Pegadaian bisa. Jadi Pegadaian ini banyak sekali. Bahkan anak muda saat ini tentunya dia akrab dengan saham dan sebagainya. Butuh duit, datang Pegadaian, sahamnya bisa digadaikan. Nah, jadi banyak sekali. Bicara masalah UKM, tentunya Pegadaian ini memang didirikan salah satu misinya untuk membantu UKM. Ya, apalagi sekarang sama holding ada suatu ekosistem yang baru gitu loh. Nah, untuk Pegadaian ini, tadi Mbak Ilona menanya, apa peran Pegadaian? Tentunya kami sangat dekat dengan UKM, karena kami Pegadaian ini memberikan pinjaman kepada UKM dan ada pendampingan. Jadi di samping kita memberikan pinjaman juga kita bimbing para nasabah kami, para UKM ini bisa lebih maju. Dan kemudian juga memberi edukasi bagaimana mengelola keuangannya si UKM ini. Itu salah satunya Mbak Ilona. Pendampingan dalam arti kata, tadi sampai keuangannya juga ya ternyata diajarin. Apakah termasuk juga pelatihan tertentu agar bisnis mereka tetap produktif, sustainability gitu lah? Pasti, karena apa? Pegadaian dalam memberikan pinjaman ke UKM tidak hanya minjam kemudian dia nagih enggak. Tentunya kami juga bertanggung jawab akan lebih senang jika UKM yang kami berikan bantuan, kita bimbing bagaimana pemasarannya, bagaimana pengelolaan keuangannya, sehingga mereka menjadi besar dan bisa naik kelas itu tujuan kami. Yang penting naik kelasnya ya? Naik kelasnya itu, ya. Naik kelas ini jumlah nasabahnya naik, omsetnya naik, karyawannya naik, itulah definisi dari naik kelas. Oke, jumlah nasabahnya naik berapa sekarang kira-kira? Kalau Pegadaian tetap naik, tapi UKM juga harus naik juga gitu loh. Jadi Pegadaian nasabahnya naik, UKM juga omsetnya naik, nasabah dari UKM itu jadi naik gitu. Oke, tadi Pak Damar memang sudah menjelaskan itu, tapi lebih tepatnya mungkin biar lebih transparan lagi UMKM yang mungkin butuh permodalan itu bantuan pembiayaan apa saja sih yang disediakan oleh Pegadaian yang bisa dimanfaatkan sama mereka? Oke, Pegadaian mempunyai banyak untuk UKM. Pertama kami ada namanya produk kreasi ya. Kreasi itu kredit secara angsuran gitu. Jadi kalau UKM ini butuh modal dalam waktu untuk jangka panjang 3 tahun bahkan sampai 5 tahun kami menyediakan. Jadi sistemnya ada fidusia. Jadi ada fidusia jaminannya adalah dengan BPKB mobil, BPP motor itu bisa untuk UKM dan bunganya sangat murah. Itu yang pertama. Kedua, Pegadaian juga punya namanya GADE. GADE ini juga kami juga dapat pembiayaan dari Kementerian Keuangan itu melalui UMI-nya. Nah, jadi bunganya juga murah, kemudian syaratnya saya mudah, asal ada jaminannya. Asal ada jaminannya. Tetapi saat ini yang terakhir Pegadaian juga menyalurkan kurs syariah. Jadi 10 juta ke bawah para UKM bisa datang langsung Pegadaian untuk mengajukan pinjaman kurs syariah. Dan ini bunganya sangat murah sekali, hanya 6% setahun. 6% setahun. Lalu kalau jadi sebulan hanya 0,3, jadi sangat dan semua pasti mampu gitu. Karena UKM ini bukan masalah bunga saja, tapi juga kecepatan, kemudian bagaimana aksesnya untuk mendapatkan pinjaman itu yang
dibuka mereka gitu, Mbak. Akses memperoleh pinjaman itu Iya. paling penting gitu. Dan gini Pak, di pandemi kemarin misalnya kan UMKM juga Iya. terpukul ya, nggak ada sektor usaha yang tidak terpukul begitu. Tapi apakah mungkin Pak Damar bisa menjelaskan bahwa di saat pandemi kemarin akhirnya juga banyak dari pelaku UKM memanfaatkan atau bisa dikatakan menjadi debitur baru di Pegadaian? Jadi gini, ini pandemi kemarin buat Pegadaian sebenarnya bukan berarti ada pandemi Pegadaian berkah, nggak begitu ya. Tapi Pegadaian dalam arti saat ini melakukan literasi pada masyarakat, yuk kita nabung emas yuk. Kalau punya untung sedikit tabung emas, UKM punya tabungan, punya keuntungan taruh di emas, itu kami lakukan terus. Oke. Sehingga waktu pandemi kemarin orang yang punya emas itu sangat terbantu sekali. Begitu dia begitu dia usahanya nggak ada pesanan untuk menghidupin karyawannya susah, dia punya tabungan emas. Nah, tabungan emasnya larinya ke Pegadaian untuk modal sementara menunggu pandemi selesai ataupun dengan menunggu situasi PKKM dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan asetnya. Jadi teman-teman semua nasabah atau masyarakat Indonesia, ayo kita nabung emas mulai sekarang karena manfaatnya luar biasa sekali. Dan kalau Mbak Ilona saat malam ini mau beli emas, pasti nanti ketemu saya berapa tahun lagi atau makasih Pak Damar, Bapak udah menganjurkan saya beli emas karena emasnya manfaatnya luar biasa. Dan ini Pegadaian lakukan terus. Sehingga waktu pandemi mereka kekurangan modal, Pegadaian lah satu-satu tempat yang sangat cepat sekali, sangat murah. Karena apa? Gade di Pegadaian ini untuk 1 jutanya seharinya hanya 900 perak. Jadi orang Gade itu nggak mahal loh ya. Daripada dia pinjam ke tanggal, dari pinjam bolak-balik kemana bingung cari modal, UKM datang Pegadaian. Kalau butuh sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Dan 1 harinya untuk 1 juta hanya 900 perak. Jadi kalau sama parkir lebih mahal parkir. Lebih mahal parkir gitu ya. Iya. Memang gitu Pak Damar. Karena tadi Pak Damar yang singgung soal tabungan emas gitu. Apakah juga termasuk ketika misalnya Pegadaian itu memberikan modal gitu ya, modal kerja. Tapi juga tampaknya ada edukasi tertentu mungkin bagi nasabah untuk nabung emas tadi. Jadi peran dari Pegadaian double nih jadinya. Selain kasih permodalan tapi juga mengedukasi masyarakat soal investasi. Jadi gini, kami ngasihkan modal dan mereka bergerak kan, perekonomian ini bergerak. Dan tiap bulannya kami sarankan, Ibu sebulan ada penghasilan, tolong untuk bayar cicilan, kemudian sebagian untuk nabung. Jadi dari nabung itu jangan sisanya baru tabung enggak, tapi ada perencanaan, ada niatan bahwa sebagian dari profit nanti buat tabungan emas. Nah, itu kami lakukan begitu. Jadi ayo nabung emas suatu pasti dia akan sangat terbantu sekali karena dia rajin nabung, kemudian sewaktu-waktu digunakan dengan mudah. Dan Pegadaian saat ini dalam hal aplikasinya udah ada, kemudian caranya mudah sekali sehingga orang datang Pegadaian nggak perlu datang ke kontraknya, dengan melalui gadgetnya dia bisa minta tambah, bisa nabung emas, bisa nggadein emasnya lewat HP. Itu yang keunggulan saat ini. Tapi gini Pak, karakter UKM yang akan lulus sensor dari Pegadaian misalnya untuk mendapatkan permodalan, bantuan begitu yang seperti apa? Apakah susah gitu? Soalnya kan kalau saya ngomong perbankan kan juga biasanya hati-hati supaya nggak tinggi NPL-nya misalnya. Kalau Pegadaian gimana karakter UMKM yang bakalan dikasih permodalan? Gini, kan dia 2 jenis. Yang pertama lewat Gade. Kalau lewat Gade nggak masalah karena kami pegang barangnya. Kemudian lewat fidusia ada pinjaman. Tentunya kami dalam menilai UKM yang kami berikan pinjam, tentunya kami juga lihat bagaimana pelakunya dia dalam sehari-hari, kelihatan dari transaksinya. Jadi itu yang kami bantu dan setiap kali ada pendampingan tadi. Jadi jelas kita si nasabah ini mempunyai keinginan untuk maju, keinginan untuk mengelola keuangannya, keinginan untuk bisnisnya untuk lebih bisa lebih besar lagi. Gitu. Soalnya kan gini Pak, kalau kita bicara soal industri keuangan gitu kan, ketika melihat UMKM gitu, kadang kan mungkin dianggapnya tidak begitu besar lah usahanya, lebih baik sektor yang lain lah saya kasih pembiayaan begitu. Nah ini gimana Pegadaian dalam satu hal kan memang membantu orang untuk bermodal, tapi satu sisi kan nggak mungkin dong Pegadaian mau rugi gitu. Nah itu gimana mengelolanya? Gini, prinsipnya orang kecil dibantu tuh kayak orang kecil tuh kayak, saya bukan berarti orang besar akan ngemplang enggak ya, tapi masa kecil ini, yang kecil-kecil ini mereka pertama jujur, ya. Jujurnya itu pasti.
Kemudian keduanya karena kecil-kecil kalau dikumpulin jadi banyak, gitu loh. Jadi itu dikumpulin jadi banyak. Jadi kami masalah UKM ini sebenarnya perekonomian Indonesia ini jujur hampir 90% ada dari UKM. Jadi siapapun yang bisa bergerak di bidang UKM, menurut saya perusahaan itu akan sustain. Gitu. Jadi lebih kuat itunya karena bukan satu atau dua, tapi kita ada jutaan loh. Pegadaian itu punya nasabah 21 juta. Ya, 21 juta. Rata-rata pinjaman Pegadaian itu cuma 4 juta untuk gadainya. Jadi bisa bayangin bahwa sebenarnya sangat kuat sekali Pegadaian ini. Ya, dengan jumlah nasabah yang besar, rata-rata 4 juta itu sangat aman sekali. Dan ini kalau kita dikelola dengan baik, pasti akan menghasilkan. Tentunya Pegadaian saat ini banyak persaingan dan sebagainya, ada alternatif lain. Ya. Itu yang tantangan Pegadaian. Untuk itu Pegadaian saat ini mengedepankan mengenai digitalnya. Ya apa-apa udah digital di Pegadaian. Jadi saat ini mungkin Mbak Ilona pengen nyoba-nyoba ya, aku pengen gade, misalnya Mbak Ilona butuh modal gitu kan, punya emas 100 gram, mau gade gimana caranya? Itu lewat ojol bisa. Dengan aplikasi, ojol akan datang mengambil barang Mbak, kemudian dibawa ke Pegadaian, uangnya ditransfer. Itu sebegitu mudahnya. Atau males lah mau ke Pegadaian nyicil, itu lewat digital udah bisa. Itu yang kami majukan dan kita juga utamakan pelayanan untuk nasabah itu. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya dari catatan Pegadaian, masalah-masalah UKM itu apa saja? Jangan dijawab dulu pada Mar, kita akan lanjutkan diskusi kita tetap di Bisnis Talk, saudara.